Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Ajijah dengan NIM 21210008 kelas PBSI A1 2021. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah sintaksis. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis kesalahan berbahasa pada status di media sosial. Bahasa merupakan suatu alat untuk mengungkapkan suatu pendapat atau sebuah pernyataan yang akan disampaikan kepada orang lain. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan sesuatu yang sedang dipikirkan. Ada dua jenis dalam media bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam sebuah bahasa tulis, seseorang dapat menghasilkan karya dengan tatanan bahasa yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah kalimat-kalimat yang menarik untuk dibaca. Salah satu media yang menggunakan bahasa yaitu media sosial. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan media ini, misalkan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, seperti ketika merasa senang dan sedih. Tetapi seiring berjalannya waktu, bahasa kurang diperhatikan kaidah-kaidahnya. Hal tersebut didukung dengan hadirnya bahasa slang yang hadir di era modern seperti sekarang ini. Tidak sedikit anak muda sekarang yang lebih memilih menggunakan bahasa slang sebagai bahasa sehari-hari. Terlebih lagi media sosial yang berkembang pesat turut berpengaruh terhadap populernya bahasa slang di kalangan anak muda. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadi penyimpangan berbahasa. Tidak hanya itu, hal yang dapat mempengaruhi kesalahan-kesalahan dalam bahasa. Kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis yang terdapat pada frasa menurut Malan dalam penelitiannya yang dilakukan telah membagi menjadi beberapa kesalahan, salah satunya yaitu kalimat berstruktur tidak baku. Di sini ada sebuah postingan yang diunggah di akun Instagram. Pada kasus kedua yaitu pada unggahan status di sosial media TikTok yang tulisannya seperti ini. Gak semua hal perlu dipikirkan dan ditanggapi. Kita gak bisa ngubah orang bersikap baik semua. Yang kita bisa ubah adalah cara meresponnya. Keterampilan bodo amat jadi opsi terbaik buat merespon asumsi buruk orang lain. Jangan biarin sikap mereka merusak kewarasan kita. Self love ya guys. Pada unggahan status TikTok ini banyak sekali kalimat yang tidak baku. Misalnya dari gak semua hal yang perlu dipikirkan dan ditanggapi, sebaiknya diganti menjadi tidak semua hal perlu dipikirkan. Dan di dalam kata dipikirkan yang di statusnya itu huruf F diganti menjadi huruf P karena penulisannya tidak sesuai dengan EYD. Lalu pada kalimat kita gak bisa ngubah orang bersikap baik semua. Yang kita bisa ubah adalah cara meresponnya. Kesalahan pada kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak baku. Dan menurut saya, kalimat tersebut tidak efektif dan tidak enak untuk dibaca dan didengar. Dalam penulisan kata tersebut ada beberapa yang disingkat. Sebaiknya dengan diganti kalimatnya menjadi seperti ini. Kita tidak bisa mengubah orang untuk bersikap baik. Yang bisa kita ubah adalah cara kita merespon. Kemudian pada penulisan diksi-diksi yang ada dalam unggahan tersebut banyak sekali diksi yang disingkat. Seperti yang lalu menjadi adalah jangan keterampilan. Pada diksi-diksi tersebut seharusnya tidak disingkat agar kalimat tersebut menjadi efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dan pembaca juga bisa lebih mudah memahami maksud dari kalimat yang ditulis tersebut. Pada kasus selanjutnya ditemukan pada sebuah unggahan di akun sosial media TikTok lagi dengan kesalahan pada kalimat efektif. Pada akun TikTok @kenisa_nk menuliskan kalimat dengan atau tanpa aku masih tenang. Pada kalimat ini memiliki makna bahwa pemilik akun TikTok ini dengan dia sendiri pun dia tenang.
Namun, kalimat yang dia tulis tidak efektif. Penggunaan diksi yang kurang tepat pada suatu kalimat dapat mempengaruhi isi atau maksud dari kalimat tersebut. Isi yang tidak tersampaikan pada suatu kalimat bisa menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis. Terjadinya kesalahpahaman pada kalimat yang disampaikan menandakan bahwa kalimat tersebut sulit dipahami. Agar lebih jelas lagi pada kalimat ini, sebaiknya diubah menjadi kalimat dengan atau tanpa adanya kamu, aku baik-baik saja, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan tidak rancu. Selanjutnya pada unggahan akun Facebook, yaitu aku sangat mencintainya. Darinya aku paham esensi cinta tidak harus memiliki, itu bukan hal munafik. Aku rumah bagi dia dan dia rumah bagiku. Aku tidak memaksakan penghuniku untuk mendekam di rumah saja. Aku selalu menyarankan penghuniku untuk berkelana agar berkembang. Namun jika penghuniku lelah, aku akan selalu menyambut kapanpun itu. Kesalahan pemakaian tanda baca pada kasus ini pada kalimat namun jika penghuniku lelah, aku akan selalu menyambut kapanpun itu. Pada kata namun ditambahkan tanda koma, karena kata namun merupakan salah satu jenis konjungsi antar kalimat. Artinya, kata ini memiliki fungsi umum sebagai konjungsi yang berperan untuk menyambungkan antara satu kalimat ke kalimat yang lain. Setiap menghubungkan dua kalimat yang bertentangan dengan kata sambung ini dipastikan diakhiri dengan tanda koma. Pada kasus selanjutnya, kesalahan pemakaian tanda baca pada unggahan Facebook oleh akun Anwar Sanusi, yaitu bagi kaum buruh, bangun lebih pagi adalah senyuman. Kesalahan kalimat tersebut adalah untuk menjadi kalimat seharusnya kalimat tersebut diakhiri dengan tanda baca titik. Tanda titik di sini sebagai simbol akhir dalam kalimat. Setiap kalimat yang ditulis harus diakhiri dengan tanda titik di belakang kata terakhir. Bukan hanya sebagai simbol, tanda titik juga memberikan sinyal untuk pembaca untuk menurunkan intonasi ketika kalimat selesai dibaca. Pada kasus selanjutnya yaitu ada pada unggahan sosial media Instagram, yaitu Tuhan menciptakan kita tidak sembarangan. Kita terlahir dengan tugas dan peran yang berbeda, tapi garis kita sama, berkelana di bumi, lalu pulang ke Sang Pencipta. Pada postingan tersebut, ada pada kalimat, Tuhan menciptakan kita tidak sembarangan. Kita terlahir dengan tugas dan peran yang berbeda, tapi garis kita sama, berkelana di bumi, lalu pulang ke Sang Pencipta. Pada kata Tuhan di atas, seharusnya menggunakan huruf kapital, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu pada kata tapi seharusnya menggunakan huruf kapital juga, karena pada kalimat sebelumnya diakhiri dengan tanda titik yang menunjukkan itu adalah kalimat pertama, dan untuk kalimat kedua harus diawali dengan huruf kapital agar sesuai dengan penulisan di EYD. Pada kasus yang terakhir ini ada pada unggahan di akun sosial media Facebook. Kesalahan pada kalimat tersebut adalah bunga mawar yang sangat indah merah merona dan warna kuning sangat cantik sekali. Agar menjadi kalimat yang efektif, sebaiknya diganti menjadi kalimat bunga mawar yang indah merah merona dan warna kuning yang cantik. Karena dalam kalimat itu mengandung kalimat yang berlebihan seperti sangat indah dan sangat cantik sekali. Kesalahan pada kalimat tersebut termasuk pada kategori penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Berdasarkan pedoman analisis kesalahan berbahasa, pada kata sangat indah dan sangat cantik sekali mengandung arti yang sama dalam sebuah perbandingan, sehingga menjadikan bentuk superlatif yang berlebihan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.